and on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di sini saya akan membahas mengenai utang negara. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai utang negara dan apa saja yang ada di dalamnya, untuk mengetahui itu, kita harus mengetahuinya melalui 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa sih utang negara itu? Dan yang kedua, kenapa negara harus berutang? Serta yang ketiga, dari mana pemerintah bisa menutupi defisitnya. Utang negara adalah utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pihak pemerintah pada suatu negara. Artinya, utang negara adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintahan nasional. Hal tersebut tentunya berbeda dengan municipal debt yang mana utang tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Sama seperti jenis utang pada umumnya, tingkat resiko yang ada di dalam surat utang negara terlihat dari tingkat bunga atau kupon yang diterbitkan. Tingkat resikonya akan semakin tinggi jika tingkat kuponnya semakin tinggi. Dalam pemikiran yang tradisional, utang pemerintah negara seringkali dinilai memiliki risiko yang rendah karena pemerintah yakin mempunyai berbagai cara ampuh untuk tidak gagal dalam melakukan kewajibannya dalam membayar utang. Dalam kasus ini yang lebih ekstrim lagi, pemerintah bisa saja memaksa masyarakat dan pebisnis untuk membayar pajak yang tinggi dengan memanfaatkan kekuatan militernya. Lalu, kenapa suatu negara harus berutang? Suatu pemerintah negara bisa menjalankan 3 pilihan anggaran fiskal, yaitu surplus, defisit, dan imbang. Ketiga pilihan ini berbeda dalam hal apakah pemerintah memiliki pendapatan yang lebih, kurang, atau sama dari belanja pemerintah. Dalam hal defisit fiskal, pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah dinilai lebih kecil daripada pengeluarannya. Untuk itu, sumber pendapatan utama pemerintah adalah dari pajak. Oleh karena itu, dalam beberapa buku, para pengarang buku banyak yang menyebutkan bahwa defisit akan terjadi apabila pendapatan pajak yang diraih pemerintah lebih rendah daripada pengeluaran pemerintah. Jadi secara konsep keduanya memang sama saja. Dan dari mana pemerintah bisa menutupi defisit? Karena pendapatan yang diraih oleh pemerintah tidak bisa mencukupi keperluannya, maka pilihan yang masih bisa diambil adalah dengan berutang. Hal tersebut mungkin sama dengan anggaran yang Anda lakukan. Saat Anda ingin memiliki suatu barang, namun pendapatan Anda tidak cukup, maka Anda mungkin akan mengambil pinjaman ke bank. Jadi, sebenarnya defisit anggaran pemerintah akan lebih difokuskan untuk meningkatkan ekonomi negara. Setiap pemerintah memerlukan banyak pendanaan guna membiayai inisiatif perkembangannya, maka negara hanya bisa melakukan 2 cara saja, yaitu meningkatkan pajak atau berutang. Karena meningkatkan pajak bisa membebani masyarakat dan membutuhkan suatu proses ratifikasi yang cukup panjang dan rumit, maka pilihan pemerintah akan cenderung jatuh pada penerbitan utang dalam wujud penerbitan surat utang negara. Jadi, utang pemerintah yang dilakukan saat ini adalah bentuk akumulasi dari nilai defisit anggaran yang terjadi selama tahun-tahun sebelumnya. Ada 2 jenis utang negara. Pertama, utang negara domestik dan yang kedua, utang negara internasional. Pertama, utang negara domestik. Demi mendanai pembangunan domestik, maka pemerintah selanjutnya akan mengeluarkan obligasi agar bisa dibeli oleh investor domestik. Terdapat beberapa jenis investor yang mampu membeli obligasi dari pemerintah seperti perusahaan asuransi, perusahaan bank, hingga dana pensiun. Jenis obligasi yang satu ini dinilai rendah atau bebas risiko pelarian modal, karena investornya berasal dari domestik, sehingga efek nilai tukarnya juga bisa diminimalisir. Ketika dalam kondisi krisis ekonomi, beberapa negara bisa meningkatkan pajak atau mencetak uang yang lebih banyak agar bisa membayar kembali pinjamannya.
walaupun pilihan terakhir tersebut memiliki resiko meningkatkan inflasi. Yang kedua, utang negara internasional. Utang internasional adalah bagian utang dari suatu negara yang mana pembeli dari surat utang tersebut adalah pihak investor dari luar negeri. Pinjaman yang didapat beserta dengan bunganya harus dibayar dalam mata uang pinjaman tersebut. Untuk bisa memperoleh mata uang yang diperlukan untuk membayar kembali pinjaman yang sudah diberikan, maka pihak pemerintah bisa menjual ataupun mengekspor barang ke negara pemberi pinjaman tersebut, atau bisa juga mengubah pendapatannya menjadi mata uang negara pemberi pinjaman. Krisis utang bisa saja timbul pada suatu negara dengan kondisi ekonomi yang lemah dan sudah tidak mampu lagi membayar utang luar negerinya. Hal tersebut dikarenakan negara tidak mampu mengumpulkan pajak yang tepat. Biasanya, hal tersebut terjadi dalam beberapa periode pertumbuhan ekonomi yang terlampau lemah, yang mana keuntungan bisnis dan pendapatan masyarakat menjadi menurun tajam. Next, ada macam dan ciri utang negara. Macam dan ciri utang negara ada 4. Pertama, utang dengan jaminan dan tanpa jaminan. Kedua, utang sukarela dan utang paksa. Ketiga, utang dalam negeri dan utang luar negeri. Keempat, suku bunga utang. Next, ada sumber utang negara. Seperti yang bisa dilihat pada slide, ada 4 sumber utang negara. Pertama, dari para individu dalam masyarakat. Yang kedua, dari para sektor perusahaan. Ketiga, dari bank umum. Dan keempat, dari bank sentral. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam hal pengucapan dan penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.